lupa like, subscribe, lalu tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Makanya ibu-ibu kalau hadir pengajian, jangan sembarangan milih ustadz. Hadir ke kajian, jangan sembarangan ikut ustadz. Sekarang ini banyak ustadz-ustadz gadungan, ustadz-ustadz yang berkedok agama, ustadz-ustadz dikit-dikit tahlilan nggak boleh, baca kirim fatihah sama orang yang sudah meninggal nggak boleh, maulid nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh, ziarah wali songo nggak boleh, bid'ah katanya saudara. Ada nggak yang begitu? Pernah nggak kajian begitu? Tanda-tandanya bu, jidatnya hitam, jenggotnya 2 lembar, keluar dari pengajian kafir, syirik, bid'ah, nggak boleh ini, nggak ada zaman Nabi ini. Kayak dia yang punya sorga, kita mau orang neraka bagi dia. Saya jelaskan, al-ihtifal, merayakan hari lahirnya Nabi, hukumnya boleh. Kok bisa boleh, Beb? Dalilnya mana? Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, ini ulama besar dari Yaman, luar biasa. Beliau itu julukannya mufakkir Islam, cendekiawan umat Islam zaman sekarang. Tapi beliau beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Beliau ini ketika meninggal dunia, semua ulama Ahlussunnah bersedih. Kenapa? Wafatnya orang yang alim, zulmatun fil Islam, kebocoran dalam Islam, saudara. Kenapa? Karena orang alim kalau udah meninggal juga, terbawa juga, hilang juga ilmu-ilmu yang banyak dari mereka, yang tidak sempat kita ambil, yang tidak sempat diajarkan, yang tidak sempat kita menimba ilmu kepadanya. Makanya wafatnya orang alim itu sangat-sangat memilukan dan menyedihkan hati kaum muslimin. Illa, kecuali satu yang gak sedih, orang-orang munafik. Mereka gak sedih. Karena itu Habib Abu Bakar bilang apa, Bu? Habib Abu Bakar bilang, orang sebenarnya tidak perlu dalil untuk bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad mencintai kita juga tidak minta bukti. Nabi cinta sama kita nggak minta? Nggak minta. Kalau Nabi minta bukti sama kita, nggak mampu kita. Syarat supaya saya cinta kepada umat saya, atau syarat umat saya yang ingin ngikutin saya, harus sholatnya sehari 1000 rakaat, harus sedekahnya melebihi 15 juta per hari, mampu. Harus baca Quran sehari hatam 5 kali, mampu? Tidak mampu. Nabi nggak buat syarat cinta kepada kita. Maka itu kata Habib Abu Bakar, kita cinta kepada Nabi jangan pakai cukup hati yang soleh saja. Betul? Tapi saya jawablah, karena zaman sekarang banyak nih, Beb, dalilnya mana? Dikit-dikit dalilnya mana? Dikit-dikit dalilnya mana? Ada nggak dalam Quran? Ada nggak dalam hadis? Ada nggak dalam sunnah? Ini golongan mereka, Bu, kowar-kowarnya di sosmed saja. Diajak dialog bareng sama ulama ahlu sunnah, gak berani. Kenapa? Ya mereka tahu kalau ajaran mereka itu nggak benar. Ajaran mereka itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu saya kemukakan satu ayat. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang perayaan maulid. Kalau ibu buka dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada yang langsung ayat menyebutkan ayo baca maulid, ayo ngadain maulid, nggak ada. Maka itu kita beragama, memahami Al-Quran dan Sunnah harus mengikuti kesepakatan ulama, harus mengikuti pendapat ulama. Saya mau tanya, ibu pandai ngaji, diajarin nama ustadz apa bukan? Diajarin nama ustadz atau bukan? Bagaimana kita bisa ngaji kalau nggak diajarin ustadz? Betul? Begitu juga, bagaimana mungkin kita akan mengerti Al-Quran, mengetahui hadis? Ini hadis sahihkah? Ini hadis hasankah? Ini hadis musalsalkah? Ini hadis dhaifkah? Ini hadis maudhu'? Kita nggak tahu kalau kita nggak belajar kepada ulama. Karena itu penting memahami Quran dan hadis dengan pendapat ulama, dengan pendapat ulama, kesepakatan para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ulama nanti saya jelaskan. Dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, Allah berfirman, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah menyatakan apa, Bu? Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah,
para ulama ahli tafsir. Nah, ini pentingnya ulama, pentingnya kita ikut apa bib karunia Allah para ulama, diantaranya Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan karunia Allah itu berupa ilmu, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah hendaknya kamu semua bergembira. Apa rahmat Allah bib? Rahmat Allah, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan Islam. Tapi rahmat Allah yang paling besar, sebagaimana di dalam kitab tafsir yang lain, rahmat Allah yang tadi saya bacakan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat Allah yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Katakanlah, dengan adanya karunia Allah berupa iman, berupa ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah. Siapa rahmat Allah? Adanya Nabi, dilahirkannya Nabi, diutusnya Nabi. Falyafrahu, hendaknya kamu bergem. Jadi kita bikin maulid, gembira dengan adanya Rasul. Saya bersyukur, gembira dengan Anda semua diutusnya Nabi. Itu perintah Allah dalam hal. Jadi saya mau tanya, peringatan maulid suka dengan hari lahirnya Nabi, bersyukur dengan adanya maulid Nabi, boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Karena itu Bu, dengerin baik-baik, Allah bilang dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak ngerti hukum, nggak tahu bagaimana jawabannya, tanya kepada orang yang ngerti agama, tanya kepada orang yang paham ilmu agama. Siapa yang ngerti ilmu agama? Para ulama. Jangan nafsirkan ayat sendiri, jangan baca hadis sendiri, tanya kepada ulama, sehingga nggak gampang mulutnya ini ngafirin orang. Ditanya, ini mau ada apa ini? Ada maulid. Di mana? Di mana ini? Sepatan ya? Hah? Ya pokoknya di sinilah. Kayu bongkok. Nggak boleh maulid. Maulid itu nggak ada zaman Nabi. Maulid nggak diajarkan sahabat Nabi. Maulid nggak dilakukan tabiin, palalu. Siapa bilang nggak ada? Yang pertama kali bikin maulid Nabi Muhammad. Yang bikin maulid pertama kali Nabi. Cuman peringatan maulid Nabi beda dengan kita. Dulu Nabi ketika puasa hari Senin ditanya sama sahabat, dengerin Bu, biar nanti ketemu jamaah ibu-ibu yang ikut aliran yang belok, ustadz yang nggak jelas itu, ibu ketika ditanya bisa aja. Ketika Nabi puasa hari Senin ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda berpuasa di hari Senin? Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin ini aku berpuasa karena di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin aku diutus menjadi Rasul. Atau di hari Senin aku dapat Nabi memperingati hari kelahirannya. Cuma Nabi memperingatinya dengan dalam keadaan maksudnya bagaimana Beb? Iya, Nabi juga memperingati hari lahirnya Nabi. Karena itu saudara-saudara, yang pertama kali memperingati hari lahirnya Nabi bukan sahabat, bukan tabiin, tapi Nabi Muhammad. Kira-kira dari tadi jelas tidak? Paham tidak? Maulid boleh apa tidak boleh? Bikin acara maulid boleh apa tidak boleh? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, dia bilang lagi, ya kalau Nabi sih pakai acara apa peringatan maulid, puasa. Ini sekarang pakai hadroh, makan-makan, ngumpulin orang. Saudara, makanya kalau kita pengen tahu hukum, lihat pendapat ulama. Habib, memang ada Habib pendapat ulama tentang maulid. Banyak. Mau berapa bukti? Mau berapa banyak? Ada 10, 20, 15. Saya kemukakan satu. Ada seorang ulama besar, namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Ada satu ulama besar, namanya Imam Hasan Al-Basri. Pernah dengar Imam Hasan Al-Basri? Pernah tahu nama Imam Hasan Al-Basri? Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Hasan Al-Basri ini tabi'in. Dengerin, tabi'in Imam Hasan Al-Basri pernah berguru kepada beberapa sahabat.
orang alim, orang cerdas, orang soleh. Apa kata Imam Hasan Basri? Imam Hasan Basri bilang, lau kana li mithlu jabali uhudin dahaban la anfaqtuhu ala qiraati maulidir rasul. Dengerin Bu, mau ngaji apa mau ngomong? Mau ngaji apa mau ngomong? Allahumma shalli ala Muhammad. Udah jangan heboh, saya nggak ganteng Bu, cuman saya ngangenin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Imam Hasan Basri bilang apa? Andai kata aku punya emas sebesar gunung, niscaya akan aku infakkan semua hartaku untuk merayakan pembacaan maulidnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Jadi saudara, Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, perkataan ulama ada, bahwa merayakan maulid hukumnya Bu, merayakan hari lahirnya Nabi hukumnya Bu. Saya tanya sekali lagi, merayakan maulid boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau ada ustaz yang bilang peringatan maulid tidak boleh, bikin acara tabligh peringatan hari Rasulullah, hari lahirnya Nabi, tidak boleh. Percaya apa tidak percaya? Percaya apa tidak percaya? Bikin acara maulid tidak boleh, bikin acara peringatan hari lahirnya Nabi tidak boleh. Kalau ada ustaz yang ngomong begitu, percaya atau tidak percaya? Percaya atau tidak percaya? Tidak percaya. Tidak percaya. Masa maulid tidak boleh? Maulid hukumnya, maulid hukumnya, maulid hukumnya, kurang kompak. Maulid hukumnya, Allahumma shalli ala Muhammad.